Halo semua, Om Swastiastu. Selamat datang dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang materi Panca Mahabhuta. Materi ini merupakan materi semester 2 kelas 8. Nah, untuk itu mari simak penjelasan dari Ibu mengenai Panca Mahabhuta. Oke, Nana, pernahkah kalian mengamati betapa indahnya alam semesta ini dengan gunungnya, danaunya, pepohonannya yang tumbuh di celah-celah bebatuan, dikelilingi oleh awan yang melayang-layang di angkasa, diterbangkan oleh sang bayu. Dari dekat tampak pepohonan yang hijau dan ada juga yang menguning diterpa oleh teriknya sinar matahari. Pernahkah kalian membayangkan siapa sih yang menciptakan alam semesta ini? Bagaimana sih prosesnya? Apa saja sih unsur-unsur pembentuknya? Mari kita bahas dalam materi hari ini, yaitu tentang Panca Mahabhuta sebagai pembentukan alam. Nah, anak-anak, sebelum kita ke pembahasan, terlebih dahulu kita akan ke pengertiannya. Pengertian Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta itu terdiri dari dua kata, Panca dan Mahabhuta. Panca artinya 5, sedangkan Mahabhuta artinya elemen atau unsur dasar dalam pembentukan alam semesta. Jadi, Panca Mahabhuta artinya 5 unsur atau 5 elemen dasar dalam pembentukan alam semesta. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana proses penciptaan alam semesta, kemudian bagaimana evolusi dari Panca Tanmantra menjadi Panca Mahabhuta, dan apa saja sih bagian-bagian dari Panca Mahabhuta? Ayo kita simak penjelasannya. Dikutip dari kitab Chandogya Upanishad. Nah, terjemahannya, sebelum diciptakan alam ini, tidak ada apa-apa. Sebelum alam ini diciptakan, hanya Yang Widi yang ada, Maha Esa, dan tidak ada duanya. Nah, anak-anak, dari sini, dari kutipan kitab Chandogya Upanishad, kita bisa menyimpulkan bahwa sebelum adanya alam semesta ini, ada kekuatan lain yang merangkul alam ini dan menciptakan alam ini. Kekuatan apa itu? Yaitu kekuatan ide Sang Yang Widiwasa. Untuk bagian ini, kita akan membahas bagian-bagian dari Panca Mahabhuta. Apa saja sih bagian-bagiannya? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah akasa. Akasa merupakan ruang kosong. Di dalam ruangan ini, seluruh unsur berkolaborasi, bersinergi, dan bersatu padu. Nah, akasa ini juga disebut dengan eter. Akasa ini diibaratkan kuali besar. Kemudian, dalam kuali inilah bumbu dan unsur-unsur lain dipadukan sehingga terciptalah alam semesta. Dan yang kedua yaitu ada bayu. Bayu adalah sesuatu yang melingkupi alam semesta seperti semesta yang dapat dirasakan namun tidak berbentuk seperti angin dan udara. Bayu itu seperti bumi yang menaungi atau melingkupi atmosfer. Isi dari atmosfer itu adalah angin. Bayu itu adalah udara atau angin itu sendiri. Bagian yang ketiga yaitu ada apa? Seperti gambar di samping itu adalah air terjun. Apa itu adalah sesuatu yang cair, mengalir, fleksibel, luas, mendinginkan, dan tidak memiliki bentuk yang kokoh.
Secara nyata, wujud apa adalah elemen air? Teja. Teja adalah elemen api. Api membawa dua hal, yaitu panas dan cahaya. Api muncul karena ada materi yang terbakar, sehingga muncul panas dan cahaya. Unsur yang terakhir yaitu adalah unsur pertiwi, yaitu segala sesuatu yang berwujud, berbentuk, bisa diraba, dirasa, merupakan zat padat, kokoh, dan nyata. Nah, itulah penjelasan dari bagian-bagian Panca Mahabhuta secara singkat. Nah, dalam proses pembentukan atau proses terciptanya alam semesta ini, kita akan mengenal proses Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung adalah alam semesta, sedangkan Buana Alit adalah tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup. Nanti penjelasannya atau contoh-contoh Panca Mahabhuta yang ada di Buana Agung dan Buana Alit itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, evolusi Panca Tanmatra menjadi Panca Mahabhuta. Nah, Panca Tanmatra itu sendiri merupakan 5 benih unsur zat alam. Unsur ini merupakan evolusi dari unsur Purusa dan Prakriti. Unsur Purusa adalah unsur pokok yang terkandung dalam setiap materi di alam semesta. Purusa merupakan sifat kejiwaan, sedangkan Prakriti adalah sifat kebendaan atau material. Nah, dalam bagian yang pertama, dalam Panca Tanmatra itu ada Sabda Tanmatra, yaitu benih suara. Sabda Tanmatra akan berevolusi menjadi Akasa. Dalam Buana Agung, Akasa adalah ruangan hampa atau eter, sedangkan dalam Buana Alit, Akasa adalah rongga-rongga yang ada di dalam tubuh manusia. Salah satu contohnya adalah rongga hidung, rongga mulut, rongga telinga, dan sebagainya. Bagian yang selanjutnya yaitu adalah Sparsa Tanmantra. Sparsa Tanmantra merupakan benih rasa sentuhan. Benih ini akan berevolusi menjadi bayu. Dalam Buana Agung, bayu adalah angin atau udara, sedangkan Buana Alit, bayu adalah hembusan nafas yang ada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, Rupa Tanmantra. Rupa Tanmantra merupakan benih penglihatan. Benih ini akan berevolusi menjadi teja. Nah, anak-anak, teja dalam Buana Agung itu adalah sinar, cahaya, api, dan suhu panas juga bisa. Dan jika dalam Buana Alit, teja ini adalah suhu badan manusia. Selanjutnya ada rasa Tanmatra. Rasa Tanmatra adalah benih rasa. Benih rasa ini akan berevolusi menjadi apa? Nah, apa itu sendiri adalah secair ya. Dalam Buana Agung, contoh dari apa adalah secair yang ada di alam semesta, seperti air. Sedangkan dalam Buana Alit, apa itu sendiri diibaratkan adalah zat cair yang ada di Buana Alit seperti keringat, ludah, ataupun air seni. Nah, yang terakhir, bagian dari Panca Tanmatra yaitu ada Ganda Tanmatra, yaitu benih penciuman. Benih penciuman ini akan berevolusi menjadi pertiwi. Tahu tidak anak-anak? Pertiwi dalam Buana Agung itu adalah seluruh zat padat yang ada di alam semesta, seperti tanah, batu, logam, dan sebagainya. Kalau pertiwi dalam Buana Alit, contohnya daging dan tulang. Nah,
Itulah proses evolusi pancatan mantra yang begitu panjang sehingga menjadi Panca Mahabhuta yang menjadi salah satu unsur pembentukan proses alam semesta. Proses penciptaan alam seperti yang tadi, alam semesta ini dulunya tidak ada apa-apa anak-anak. Terciptanya alam semesta ini tidak semata-mata begitu saja terjadi, yaitu pasti memiliki proses yang begitu panjang. Seperti kutipan kitab Chandogya Upanishad, itu mula-mula alam semesta ini kosong, yang ada hanya kekuatan ide Sanya Widiwasa. Kemudian ide Sanya Widiwasa ini melakukan tapa brata. Dari tapa brata ini akan tercipta purusa, yaitu unsur kejiwaan, dan prakirti, unsur kebendaan. Nah, dari kedua unsur inilah tercipta cita. Cita adalah alam pikiran. Dari alam pikiran ini akan tercipta triguna, yaitu satwam, rajas, dan tamas. Kemudian dari triguna akan muncul budi, yaitu naluri pengenal, manah, akal dan perasaan. Kemudian dari mana akan tercipta ahamkara, ego atau keakuan. Dari ahamkara ini akan muncul dasendriya, yaitu panca budindriya dan panca karmendriya. Kemudian dari dasendriya inilah muncul 5 benih zat alam semesta. Kemudian pancat yang disebut dengan pancatan mantra. Pancatan mantra ini akan berevolusi menjadi Panca Mahabhuta, yaitu 5 unsur dasar pembentukan alam semesta. Dari proses yang begitu panjang akan terciptalah Brahmanda atau telurnya Brahma yang disebut juga dengan Buana Agung atau alam semesta. Proses penciptaan ini atau penciptaan Buana Agung sama dengan proses penciptaan Buana Alit atau makhluk hidup. Demikianlah penjelasan yang singkat ini, semoga bermanfaat, dan jika ada yang kurang, mari belajar bersama, karena Ibu sebagai manusia juga tidak luput dari kesalahan. Akhir kata dari pemaparan Panca Mahabhuta ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata Ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.